Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for XRP update. So XRP Army, prepare. Saya pengen sampaikan beberapa update fundamental yang terbaru. Jadi penting bagi kita, istilahnya gini guys, dengan posisi kita tahu saat ini kondisi lagi bear market atau lagi winter, sebagian percaya bahwa kripto masih bisa di-dump lebih jauh lagi, dan tentu saja menjadi perhatian kita ya, dalam arti kita ngelihat ada sebuah opportunity untuk melakukan investment jangka panjang. But the first question is, koin apa yang ideal? Tentu saja kalau misalnya ditanya seperti ini, saya preferensinya kalau pribadi itu adalah lebih ke arah top 5 coin. Jadi saya waktu lalu pernah live streaming kripto terbaik untuk diakumulasi pada saat bear market ini. But kita nggak berbicara saat ini, bukan berarti kita ngomongin sekarang terus kita kasih update sekarang, teman-teman langsung pergi ke exchange atau langsung istilahnya buka exchange terus langsung beli. Bukan kayak gitu ya konsepnya. Saya pengen teman-teman pahami dulu, kalau bisa hilangkan budaya pada saat buluran waktu lalu ya. Pada saat waktu lalu kalau kalian ngeliat influencer atau YouTuber upload something, ya mereka bilang disclaimer, tapi kalian tetap beli anyway karena kalian punya kepercayaan setiap kali di review setelahnya naik. Itu adalah pemahaman yang salah ya. Jadi di sini kita pengen kembali meluruskan soal hal itu, bahwa pada saat bear market bukan berarti justru kita pusing ngelihat market, bukan berarti kita justru galau ngelihat market. Justru pada saat bear market adalah kesempatan terbaik untuk teman-teman mempertimbangkan apakah cryptocurrency akan menjadi investasi yang bisa membuahkan hasil pada beberapa tahun mendatang. Well, let's say jangka panjang. Tapi kalau kita berbicara ya maybe setahun mendatang, itu juga cukup oke. Bayangkan teman-teman depositokan duit kalian di bank dan itu juga nggak akan jadi apa-apa gitu loh. Belum kita berbicara setelah inflasi. By the time jatuh tempo kalian bisa ambil deposito kalian, ya value money kalian juga berkurang gitu loh. Even kalian dapat bunga dari bank. Istilahnya seperti itu. That's why kita di sini istilahnya untuk mengembangkan aset, alangkah lebih baiknya mencari alternatif. Alternatifnya itu bisa berbagai macam. Kalau kalian lebih prefer yang fisik, dan kalian bisa beli emas, mungkin kalian bisa beli tanah atau beli properti, ya kembali ke masing-masing punya preferensi. Tapi kalau misalkan pengen ngikutin financial market, which is kalian bisa pilih untuk beli saham, bisa juga prefer untuk cryptocurrency. Dan tentu saja kalau kita berbicara cryptocurrency, jangan berpikir bahwa kripto-kripto yang terbaik untuk dibeli adalah kripto-kripto yang harganya masih murah ya. Itu masih mindset, sorry to say ya, mindset pada saat buluran lalu. Kalau pada saat buluran kalian berpikir seperti itu, mungkin itu tepat. Tapi kalau saat winter atau bear market, consideration-nya adalah satu, cari koin yang sudah bertahan melewati winter berkali-kali ya. Dan kalau kita berbicara soal itu, simpelnya adalah top 5 coin, which means Bitcoin, Ethereum, USDT nggak termasuk, USDC nggak termasuk, BNB, Cardano, dan juga XRP, which means this top 5 coin itu bakal ya setidaknya bisa dikatakan possible-nya untuk ngelewati winter lah. Kita berbicara seperti itu. Dan ini udah terbukti gitu loh. Kita berbicara mereka ini top 5 coin udah cukup lama. Bukan kita berbicara seperti Luna yang baru nge-boom, habis itu ya ternyata scam istilahnya, atau mungkin ternyata ada tujuan atau agenda dibalik dari pembuatan company crypto itu sendiri gitu ya. Nah, pembahasan kita ini cukup penting supaya teman-teman bisa tetap mengikuti follow up update fundamental terbaru. Karena yang namanya kripto, guys, kripto itu sangat liar ya. Nggak ada yang tahu hari ini diem-diem anteng tiba-tiba kayak Unvi. Naik puluhan persen, ribuan persen, langsung meletus dari harga sekian dolar jadi puluhan dolar. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya kita ngikutin fundamentalnya, at least kita bisa punya bayangan dan kita bisa tahu kripto ini at least ideal nggak sih untuk kita invest jangka panjang. So someday ketika wildlife itu terjadi, kita bisa tahu dan kita bisa berada di timing yang tepat, ibaratnya gitu ya. Nah, saya akan quick update aja. Ada beberapa artikel yang mau saya bacakan. Pertama di sini ini soal kerjasama Ripple dengan salah satu company blockchain yang berurusan dengan, bukan berurusan sih istilahnya, yang utilitiesnya adalah untuk belanja luxury item. Terus kita ada sedikit sharing tentang kondisi SEC saat ini. Itu dianggap membuat kesalahan besar ya terhadap XRP lawsuit against Ripple ya. Terus juga
ada satu update bahwa baru-baru ini kita berbicara baru 2 hari yang lalu ya, itu Ripple habis menang lagi terhadap ya kita bisa bilang ya sidang ya terhadap si SEC. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya prosesnya lebih panjang daripada Amber Heard versus Johnny Depp ya, which is ini ya lebih kompleks lah kita berbicara gitu ya. Nah, banyak banget saya ngelakuin research, tentu saja research ini pengen saya sampaikan ke teman-teman ya. Pertama kita start dari yang terbaru dulu, which means ini adalah upload dari James K. Fillon ya. Di sini dia menyatakan memberikan informasi bahwa ya pada dasarnya si SEC itu mengajukan kayak semacam ya keberatan atau gimana, but then ditolak oleh SEC gitu. Ini adalah satu buah pertanda sebetulnya sih kalau misalkan saya bahkan tadi research sampai nonton videonya salah satu Moonboy Crypto, yaitu BitBoy Crypto, and then di sini dia menyatakan bahwa Ripple sebenarnya dia dapat isu ya bahwa Ripple itu menolak untuk berdamai dengan SEC, which means dia mau selesaikan secara hukum, dalam arti XRP atau Ripple itu pengen membuktikan bahwa SEC lu tuh salah ya. Di sini dia pengen nunjukin hal itu, tapi itu sifatnya baru isu. Jadi kalau kalian lihat judulnya pun if true, jika benar, jika tepat ya, berarti ya ini sebenarnya adalah langkah besar pada XRP. Tapi kita berbicara nggak dalam waktu dekat. Kita ngomongin sebenarnya gini guys, kalau misalnya emang perdebatan ini masih berlanjut, which means between Ripple dengan SEC itu masih berjalan, masih lanjut dramanya, berarti ini kita ngomongin bisa booming-boomingnya itu ya mungkin berbarengan pada saat kripto kembali masuk ke bull marketnya. Dan kalau misalkan itu yang terjadi, itu bakal menarik banget. Kita bakal ngelihat XRP bisa meletus gitu loh. Beberapa pandangan ya berdasarkan pandangan expert dan lain sebagainya ya. Ini bahkan ada yang sempat bilang kayak gini. A panel of cryptocurrency industry experts has predicted that the price of XRP will hit $2.5 by the end of the year, which means jadi $2,5. Teman-teman percaya nggak? Ya saya sih terus terang nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau misalkan dibilang by the end of the year, pertanyaannya adalah kembali lagi dengan kondisi fundamental saat ini, kondisi perekonomian saat ini, apakah hal itu wajar dan bisa tercapai? Ya kita nggak pernah tahu guys. Kalau misalkan ternyata sidangnya beres ya kita nggak pernah tahu. Tapi untuk saat ini saya bilang sama teman-teman sekalian, jangan FOMO ya. Ini adalah pandangan orang dan orang bebas berkata berapapun angkanya. Jadi kalau kalian mau ketik di kolom komen, kok menurut gua akhir tahun ini XRP $0,1, ya tulis aja gitu loh, karena ya tanpa adanya dasar gitu loh. Jadi kalau bagi saya dia ngomong ini nggak ada dasar. Cuman balik lagi guys ke situasi SEC versus Ripple, sebetulnya sudah kelihatan jelas ya Ripple itu udah memenangkan case-nya. Cuman mereka mau istilahnya SEC sih lebih kelihatan kayak menunda-nunda, istilahnya mengajukan keberatan, mengajukan motion, mengajukan keberatan terus-menerus kayak gitu. Sampai akhirnya ya kita nggak tahu, udah kita ngomongin dari Februari dan seterusnya masih berlanjut. Jadi daripada kita menebak-nebak kapan selesainya, intinya ketahui dulu posisi Ripple saat ini gimana. Dan daripada concern ke sana, lebih baik kita lihat apa sih pengembangan yang dilakukan oleh Ripple gitu ya. Nah, Ripple itu baru-baru ini atau XRP baru-baru ini tuh kerjasama partnership dengan salah satu crypto startup yang dinamakan dengan Luno ya. Luno ini setelah saya lakukan research ternyata dia cukup oke ya. Luno ini adalah company yang basisnya itu adalah lebih ke arah lifestyle, which means sebenarnya dia menawarkan belanja barang menggunakan cryptocurrency. Dan ternyata ini kalau kalian lihat ya, dia bahkan sudah punya gadgetnya ya. Jadi transaksi di melalui Luno ya, Luno Payment, dia memberikan semacam gadget ya untuk bertransaksi. Dan menurut saya oke, bahkan dia masuk sampai Luno is an official partner of Binance atau Binance Pay, which means mereka breakthrough-nya udah lumayan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada beberapa update, kalian bisa feel free tinggal research saja ke websitenya dia, ke Luno.io blog, dan ini ya salah satunya 2020 bahkan itu sudah ada, which means mereka memang melakukan pengembangan. Dan yang lebih menariknya lagi adalah Ripple pun melakukan pengembangan, which means ya kita bisa consider bahwa XRP punya alasan kenapa dia dalam kondisi tertekan oleh kasus SEC sekalipun tetap berada di top 5. Alright, so itu aja mungkin update sekilas buat teman-teman XRP Army. Hopefully ya kita bisa ngelihat kasus XRP segera beres dan ya bisa ngelihat XRP at least membaik. Ya itu aja pertimbangannya. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy. God bless everyone. Cheers and bye bye.